kenapa dok kok pola pemeliharaan jadi penting? Karena sebagaimanapun kita men-treat mereka gitu. Contoh begini, kita mandi mereka rutin nih, seminggu sekali, 2 minggu sekali begitu. Tapi ketika misalkan mereka pada akhirnya kontak dengan hewan lain yang kita tidak tahu tuannya siapa, kita tidak tahu itu dari mana, kita nggak tahu dia habis main kemana, dengan apa, kondisinya bagaimana. Nah, itulah yang selalu saya bilang bahwa, nah itu yang menjadi pintu masuk penyakit. Nah, kita pada pertemuan yang lalu kan bahas soal carrier. Carrier itu apa dok? Carrier itu individu yang membawa satu penyakit tapi dia belum tentu menunjukkan gejala klinis. Ini yang selalu saya bilang ini yang paling bahaya. Karena apa? Terlihat sehat tapi ternyata boom. Nah, langsung kontak dengan hewan kita. Nah, hewan kita beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian baru deh tuh dia akan tertular gitu. Jadi kita ada mengenal juga masa inkubasi penyakit. Nah, masa inkubasi itu apa? Dari pertama kali terkena sampai muncul gejala klinis. Nah, itu masa inkubasi namanya gitu. Maka kadang-kadang, loh kok tiba-tiba flu ya? Kok tiba-tiba kena jamur ya? Kenapa ya gitu? Kok tiba-tiba kena kutu segala macam? Kok tiba-tiba jadi lemas? Nah, ternyata setelah dirunut, oh iya, biasanya begitu. Iya dok, nggak sengaja waktu itu dia kabur keluar atau apa begitu. Nah, itu yang jadi oke, next time berarti kita harus begini kayak gitu. Kemudian kalau sumber pemilikan hewannya dari adopt, maka yang harus dilakukan adalah menanyakan dulu ke owner sebelumnya. Ini gimana, pakan apa segala macam, vaksinasinya apakah sudah lengkap, dan kalaupun sudah vaksinasi, maka itu harus ditunjukkan dengan kepemilikan buku. Nah, jadi kalau udah vaksin itu biasanya ada bukunya gitu. Kok gitu dok? Ya, jadi sama seperti apa sebenarnya, seperti balita sebenarnya. Oh, ini ada buktinya. Jadi dokter yang melakukan vaksinasi siapa, kemudian yang ininya kapan harus diulang. Nah, itu. Nah, kalau memang merasa ragu, maka pesan saya jangan dipaksakan. Karena apa? Pada akhirnya ketika misalkan nanti kita adopt kemudian tidak sesuai dengan harapan begitu, khawatirnya begitu kita bawa ke rumah kitanya jadi nggak total dalam menyayangi. Nah, itu yang jadi masalah. Dan ketika sumber kepemilikan itu dari beli, biasanya hewan itu akan dilepas atau diperjualbelikan itu ketika kondisinya sudah divaksin yang pertama gitu. Dan itu juga harus dibuktikan dengan kepemilikan buku vaksin. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!